Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Hari lepas hari kami lalui dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala yang telah Kau beri. Dan kami masih saja ingin ditaburi firman-Mu, karena dengan firman-Mu kami memperoleh kekuatan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mengawali aktivitas hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus memperlengkapi akal pikiran kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyambut berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 1 ayat 41 sampai 46. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita, dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amor yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangismu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Akibat Menentang Titah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir diwarnai dengan sungutan, ketidakpercayaan, dan pemberontakan kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Walau harus berperang, Tuhan akan di tengah-tengah mereka. Tetapi orang Israel tidak mau percaya dan terus saja bersungut-sungut, takut. Sungguh sangat disayangkan. Kedegilan dan ketidaksetiaan bangsa itu membuat generasi ini tidak dapat masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, negeri yang subur, penuh madu dan susu. Sedangkan anak-anak mereka ikut menanggung akibatnya, yaitu mengembara 40 tahun lamanya di padang gurun. Demikian hukuman Tuhan berikan. Saat bangsa Israel mendengar dari Musa tentang hukuman itu, bangsa itu berkabung dengan sangat. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah berbuat dosa dan mereka memutuskan untuk masuk ke negeri itu, mau merebutnya dari orang-orang Amalek dan orang Amori Kanaan yang ada. Padahal tidak ada perintah baru dari Tuhan. Musa yang memperingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan menyertai mereka. Untuk selanjutnya bangsa itu di dalam penyesalannya melakukan pemberontakan baru menentang titah Tuhan dan akhirnya mengalami kekalahan. Mereka dicerai-beraikan oleh orang Amalek dan Amori Kanaan. Selanjutnya Musa di hadapan generasi yang baru kembali menjelaskan tentang Taurat, meriwayatkan perjalanan bangsa itu termasuk pemberontakan yang telah dilakukan generasi sebelumnya. Musa menginginkan agar generasi ini menjadi generasi yang setia kepada perjanjian dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
keputusan yang diambil dengan mengabaikan titah Tuhan, mengabaikan ketaatan kepada Tuhan adalah sia-sia. Keputusan yang diambil secara terburu-buru tanpa perhitungan matang, hanya dipicu oleh perasaan kecewa tanpa melibatkan Tuhan, hanya akan mendulang kegagalan. Demikian pengalaman yang ditunjukkan bangsa Israel. Setelah mendapat teguran keras dari Tuhan, mereka panik, dan dengan modal keberanian serta kekuatan saja, mereka memutuskan sesuatu yang salah. Niat awal ingin memperbaiki kesalahan. Sayangnya, keputusan yang diambil justru menentang titah Tuhan. Mereka masih lupa kehadiran Tuhan diperlukan di setiap waktu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh situasi, hati dan pikiran kita sendiri akan sangat sulit mendengar titah Tuhan. Kita akan semakin meragukan kuasa Tuhan. Kerendahan hati itulah yang sangat diperlukan agar kita menyadari kesalahan di dalam keberadaan kita, sehingga pikiran kita akan masuk dalam situasi yang tenang dan mampu mendengarkan suara Tuhan, mampu mendengarkan keinginan Tuhan terhadap kita, apa yang seharusnya kita lakukan. Kita harus patuh kepada Tuhan, tidak menunda-nunda melakukan perintah-Nya. Mari kita belajar dari pengalaman pahit bangsa Israel, agar hal demikian tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih telah menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Kami juga diingatkan untuk senantiasa mendengar perintah-Mu, taat kepadamu, tidak menunda-nunda apa yang Engkau perintahkan. Tolonglah kami agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab di setiap kali kami membuat atau mengambil keputusan. Jangan hanya karena keterdesakan kami, jangan hanya karena kecewa kami, karena semua itu akan mengaburkan pertimbangan yang seharusnya kami manfaatkan di dalam mengambil keputusan yang benar, yang berasal dari suara Tuhan saja. Mampukanlah kami Tuhan, tolonglah kami. Selanjutnya, kami akan segera melaksanakan aktivitas lainnya hari ini. Berkenanlah Engkau menyertai kami. Inilah doa permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.